Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad. NIM 17210334, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa. Sebelum saya mempresentasikan skripsi saya ingin mengucapkan pertama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aditya Permana MPD sebagai pembimbing satu yang telah menuntun dalam menyelesaikan studi dan penelitian ini, serta Bapak Suhud Aryana SPD MPD sebagai pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga terwujudnya skripsi ini. Juga berterima kasih kepada Dr. Haji Teti Sobari MPD selaku Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Ibu Diana Sanfauziah MPD sebagai Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi yang senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Baik, saya di sini akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Menulis Teks Negosiasi pada Siswa Kelas 10 Madrasah Aliyah Bani Abi Bakar Bumbulang dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan media video. Latar belakang masalah. Mengapa peneliti melakukan penelitian ini? Latar belakangnya yaitu kurangnya minat siswa dalam kegiatan menulis, terutama dalam menulis teks negosiasi, sulitnya peserta didik dalam menuangkan ide dan gagasan ke dalam sebuah tulisan, serta kesulitan dalam mengolah kata sesuai kaidah kebahasaan teks negosiasi yang baik demi terciptanya pengajuan dan penawaran yang baik pula. Itu untuk latar belakangnya. Berikutnya rumusan masalah. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana skenario dan implementasi pembelajaran daring materi menulis teks negosiasi pada siswa Madrasah Aliyah kelas 10 dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan media video. Yang kedua, bagaimana respon guru dan siswa Madrasah Aliyah kelas 10 terhadap pembelajaran daring materi menulis teks negosiasi dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan media video. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan apa yang dialami oleh siswa Madrasah Aliyah kelas 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi menulis teks negosiasi. Yang keempat, kendala-kendala apa yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Itu rumusan masalahnya ada 4. Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama ada skenario dan implementasi pembelajaran daring materi menulis teks negosiasi pada siswa kelas 10 dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan media video. Yang kedua, respon guru dan siswa Madrasah Aliyah kelas 10 terhadap pembelajaran daring materi menulis teks negosiasi dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan media video. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa Madrasah Aliyah kelas 10 dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi menulis teks negosiasi. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah kendala-kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran daring. Metode penelitian. Nah, metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Bungin Burhan 2015, menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dipotret, diwawancarai, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Nah, itu metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Bungin Burhan. Berikutnya penelitian, sampel penelitiannya yaitu siswa kelas 10 di Sekolah Madrasah Aliyah Bani Abi Bakar Bumbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Untuk metode pembelajarannya, saya menggunakan metode Discovery Learning yang berbantuan dengan media video. Instrumen penelitiannya ada 4. Pertama ada observasi, kuesioner atau angket, tes, dan wawancara. Berikutnya metode pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning ialah rangkaian kegiatan yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari, menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, sehingga mereka dapat menemukan
sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah dengan banyak mencari hal baru, bukan hanya menyelesaikan masalah saja, namun peserta didik juga harus mampu mengaplikasikan penyelesaian penemuan materinya yang telah diberikan oleh guru. Berikutnya langkah-langkah metode discovery learning. Langkah-langkah metode discovery learning ada 4. Yang pertama ada tahap pengenalan dan review hasil kerja siswa sebelumnya. Yang kedua, tahap terbuka, di mana guru memberikan contoh-contoh mengenai materi yang akan diajarkan dan nanti meminta siswa untuk melakukan pengamatan dan perbandingan. Sedangkan tahapan yang ketiga itu tahapan konvergen, yaitu di mana guru memandu peserta didik untuk mencari pola dalam contoh yang telah diberikan sebelumnya. Dan yang keempat adalah tahap penutup, mendeskripsikan konsep hubungan. Berikutnya, hasil dari penelitian ada 4. Yang pertama ada skenario dan implementasi. Skenario dan implementasi pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan media video berjalan dengan baik. Jika dilihat dari hasil lembar observasi aktivitas siswa. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan 2 sistem pembelajaran, yaitu pembelajaran secara daring dan tatap muka menggunakan aplikasi Zoom, serta pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Classroom. Hal ini dibuktikan dari hasil lembar observasi siswa dan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 75 dari hasil nilai pengamatan 2 observer. Angka respon siswa, hasil respon siswa cukup baik dengan presentasi 3,40 positif. Berikutnya ini ada contoh gambar angket siswa, ada tabel respon siswa, tabel angket respon siswa. Ya, boleh dilihat ini nilainya, ada yang pernyataan positif dan ada pernyataan negatif. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi angket setelah pembelajaran selesai. Sebelumnya pada bab 3 sudah dijelaskan tentang angket respon siswa ini bahwa angket terdiri 5 pernyataan positif dan 5 pernyataan negatif. Nah, hasil dari analisis data diperoleh kesimpulan pernyataan siswa mendapat kategori sangat baik dan baik. Pernyataan positif yang memperoleh kategori sangat baik yaitu di poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, dan poin 5 mendapat kategori baik. Pernyataan negatif yang memperoleh kategori sangat baik yaitu di poin 9, 6, 7, 8, dan 10 memperoleh kategori baik. Nah, jika dilihat dari perolehan hasil persentase respon siswa menunjukkan bahwa siswa menyatakan pembelajaran menulis teknik negosiasi dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan media video dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran dengan baik di dalam kelas serta membantu dalam meningkatkan nilai siswa tersebut. Berikutnya yang ketiga ada kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis teknik negosiasi yang belum dapat teratasi dalam penelitian ini, yaitu mengenai penulisan kaidah kebahasaan teks negosiasi yang sebagian siswa cenderung terlalu baku dalam memilih kata serta bahasa ketika dituangkan ke dalam bahasa tulis atau sebuah tulisan. Juga siswa masih banyak yang keliru dalam mengabaikan urutan struktur yang terdapat dalam teks negosiasi serta berupa urutan yang tidak dicantumkan dalam struktur teks negosiasi. Tetapi kesulitan tersebut sedikit teratasi setelah peneliti melihat rekap nilai hasil siswa dalam pembelajaran menulis teknik negosiasi. Dari 32 siswa yang mengikuti tes, rata-rata siswa mendapatkan nilai di rentan 60-90 dan termasuk ke dalam kategori baik. Jadi kesulitan siswa dalam pembelajaran teknik negosiasi tersebut sudah sedikit teratasi dengan baik. Nah, kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat mengimplementasikan pembelajaran daring pada materi menulis teknik negosiasi menggunakan metode discovery learning berbantuan media video. Ada sebagian siswa yang tidak memiliki sarana penunjang pembelajaran smartphone. Tidak semua siswa bisa mengikuti pembelajaran pada Google Classroom, online ataupun on time, standby di WhatsApp group, dikarenakan tidak semua orang tua siswa mampu memenuhi data kuota. Selain itu, sinyal yang tidak stabil, bahkan di beberapa daerah tempat tinggal siswa sama sekali tidak tersedia sinyal. Hal ini diakibatkan tidak meratanya ketersediaan tower penunjang adanya sinyal. Antisipasinya yaitu mengambil tugas dan mendapat sedikit penjelasan tugas dari peneliti. Tentunya menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya bisa memenuhi untuk syarat sidang online 2 tahun 2022. Terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Ingat, harus selalu libatkan Allah dalam segala situasi apapun. Insya Allah, Allah permudah dan Allah berikan kelancaran. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.